Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Masih bahas soal-soal tentang senyawa hidrokarbon, materi kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada 7 soal pilihan berganda soal PG. Ini alkana ya, tapi ada yang nempel nanti alkenanya juga. Oke, langsung aja saya mulai ya. Nomor 1, pernyataan berikut yang paling tepat mengenai senyawa hidrokarbon adalah: nah, jadi senyawa hidrokarbon itu senyawa yang hanya memiliki dua jenis unsur di dalamnya atau atom. Pertama, karbon dan hidrogen. Jadi misalnya C2H6, C4H10, yang penting C dengan H. Mau komposisinya berapa, yang penting C dan H. Kalau misalnya ini bisa ya. Misalnya C2H4O ini sudah tidak termasuk hidrokarbon karena ada O ini. Jadi kalau udah diganggu nggak bisa. Pokoknya khusus untuk senyawa yang di dalamnya cuma ada C dan H. Komposisinya terserah. Gitu ya. Jadi senyawa yang hanya mengandung karbon dan hidrogen. Yang dadu. Nomor 2, di dalam senyawa 2,2,4-trimetilpentana terdapat atom karbon primer, sekunder, dan tersier masing-masing berapa banyak? Paham dulu apa yang dimaksud dengan atom karbon primer, sekunder, dan tersier. Atom C primer biasa disimbolkan dengan 1 × 0 gini ya. Yaitu rantai karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon lain. Jadi misalnya gini, kalau ada C itu kan harus 4 tangannya ya. Misalnya di sini ada H dengan H, ini udah 3 kan? Satu lagi dengan C lain. Maka C ini kedudukannya adalah C primer. Karena dari 4 tangannya itu cuma satu yang berikatan dengan C lain. Kalau yang 3 lainnya ke H. Itu namanya primer ya. Sekunder, cara memahaminya juga sama. Jadi dari 4 tangannya ada 2 yang berikatan dengan karbon lain. Ya, misalnya yang ini ya. Saya lanjutin aja. Ada H dengan H. Sini dengan C lain. Lihat, tangannya satu berikatan dengan C kiri, satu lagi dengan C kanan. Berarti kan dia berikatan dengan 2 ya. 2 C lain. Kedudukannya namanya C sekunder. Kalau tersier, ya dari 4 tangan C-nya, 3 ke C lain, 1 ke hidrogen. Misalnya yang ini dia C, terus ada C lagi. Atasnya H. Kan kelihatan kan, 1C, 2C ikatannya, 3C ikatannya, ke atas H. Yang seperti ini tersier. Kalau quaterner, dia berarti 4 tangannya itu 4-4-nya semua ke C lain. Gitu ya. Misalnya yang bawah ini C, 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 ketemu C semuanya. Ini quaterner. Ini yang ditanya cuma sampai tersier ya. Nah, jadi gambar dulu 2,2,4 trimetilpentana. Cara gambarnya induknya dulu C5 pentana. Lalu di nomor 2 ada 2,2 itu artinya buat aja satu atas satu bawah. Lalu nomor 4 nih. Tinggal isi hidrogennya. Ini berarti 3 lagi. Ini isi 3. Yang ujung-ujung dulu ya, isi 3. Nah. Lalu ini kan tangannya udah 1, 2, 3. Berarti dia cuma butuh 1 H. Kalau yang ini tangannya sudah ada 2 kanan kiri. Berarti dia butuh 2 H. Oke, ingat ya. Berarti yang kiri ini, CH3 ini, berarti ini adalah C primer. Kenapa primer? Ya karena 4 tangannya, 3 dengan H, 1 dengan C lain. Jadi kalau mau simple, CH3 itu primer, C-nya. Nah, jadi langsung kita dapat primernya 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi opsinya tinggal A atau B. Gitu strateginya ya. Paling jelas lagi yang ini nih. Kalau dilihat kan semua tangannya itu udah terikat dengan C lain. Dia nggak ada H lagi kan? Maka ini quartener walaupun nggak ditanya. Kalau C ini di kiri udah ada satu C, di kanan dengan satu C lain. Berarti ini sekunder. Ini ada kanan kiri bawah. Udah pasti tersier. Oke, berarti sekundernya cuma ada satu yang ini CH2. Tersiernya juga ada satu. Berarti 511. Yang bravo. Lanjut ya. 3. Berikut ini yang bukan merupakan sifat deret homolog alkana adalah, jadi yang namanya homolog itu satu tipe formula gitulah. Ya, satu tipe rumus umum. Alkana itu rumus umumnya adalah Cn H2n plus 2. Jadi mau C berapapun tinggal ikutin aja H-nya. Kalau C-nya 4 berarti H-nya jadi 10. Tinggal ini polanya. Gitu ya. Nah, jadi yang namanya satu homolog itu yang mengikuti pola ini. Misalnya CH4 dengan C2H6. Itu satu homolog. Karena polanya sama. Cn H2n plus 2. Lalu yang B, titik didihnya meningkat dengan panjang rantai. Benar ya. Jadi untuk senyawa hidrokarbon, dia senyawa yang nonpolar itu dipengaruhi oleh gaya London ya. Gaya Londonnya itu dipengaruhi oleh MR-nya. Jadi kalau C-nya makin banyak, berarti MR-nya makin gede kan? Maka titik didihnya juga makin gede. Gitu ya. Nah, anggotanya mempunyai sifat kimia yang serupa. Ya, kalau satu rumus umum, satu tipe, sifat kimianya juga mirip. Yang D, rumus empirisnya sama? Enggak ya. Jadi yang D ini tanya yang bukan ya. Kalau yang D dan E sekalian nanti. Jadi yang D, misalnya kita punya C1, pasti hanya 4 kalau mengikuti pola ini kan. Jadi 2 kali 1 tambah 2 kan 4. Kalau C-nya 2, pasti hanya 6. 2 kali 2 tambah 2. Kalau C-nya 3, 3 kali 2 tambah 2, pasti 8. Nah, ini rumus empirisnya, rumus dengan perbandingan paling sederhananya adalah CH4. Karena nggak bisa dikecilin lagi, ya kan? C udah maksimal 1. C2H6 bisa sama-sama bagi 2 kan? CH3. C3H8 nggak bisa dibagi 3-nya, nanti jadi koma. Jadi ini tetap C3H8. Artinya nggak ada yang sama ini. Jadi rumus empirisnya itu nggak sama. Gitu ya. Jadi untuk yang E, dari satu anggota ke anggota lainnya berbeda CH2. Ini maksudnya. Dari sini ke sini, kalau perhatikan pasti selisihnya CH2. C1 tambah 1 jadi C2. H4 tambah 2 jadi 6. Kesini pasti juga selisih CH2. C1 tambah C2 jadi C3. H6 tambah H2 di H8. Dan seterusnya. Paham ya? Jadi yang tidak atau yang bukan adalah yang dadu. Karena rumus empirisnya itu nggak sama. Nomor 4, ini udah isomer ya. Jumlah isomer alkana dengan rumus C5H12 ada sebanyak berapa buah? Jadi isomer itu bisa dikatakan bentuk lain. Ya, jadi kok bisa tahu dia bentuk lain? Ya pasti namanya beda. Ya, jangan nanti disusun tapi namanya sama, itu tetap aja senyawa yang sama. Cuma penyusunannya saja yang beda. Oke, jadi caranya gini. Kalau C5H12, buat aja dulu C-nya sebanyak 5. Ini 1. Baru yang kedua, putusin satu rantai induknya. Jadikan 4 saja. Satu lagi kemana? Jangan pernah taruh di ujung. Jadi jangan taruh di sini, jangan taruh di sini. Kemungkinannya cuma antara dua ini. Saya taruh di sini.
Nanti kalau saya buat senyawa satu lagi, saya taruh di, saya buat gini deh. Ini boleh nggak? Tidak. Ini kiri dan kanan sama. Lah kok sama? Karena kalau yang kiri kan nomornya 1, 2, 3, 4. Nah kalau di kanan kan dari sini 1, 2, 3, 4-nya. Sama kan? Ingat, cabang harus dapat prioritas nomor paling kecil. Kalau yang kiri ini dari kiri dia supaya cabang nomor 2. Kalau yang kanan cabangnya nomor 2 kalau dari kanan. Gitu ya. Saya hapus. Jadi di posisi 3 nggak ada. Gitu ya. Lalu udah nggak bisa lagi nih posisi 2, posisi 3 udah sama aja. Posisi 1, posisi 4 nggak bisa. Karena kalau kita taruh di ujung, dia nanti jadi induk. Ya. Jadi mau nggak mau, patahin lagi rantainya. Jadi ada 3 induknya. Lah, kita mau masukin di mana? 2 lagi. Jangan pernah taruh di ujung. Itu strategi, itu trik atau tips ya. Nah, jadi kemungkinan kan di yang posisi 2 ini. Dan jangan juga taruh di satu sisi yang sama. Artinya, taruh satu di atas, satu di bawah. Jadi kita dapatkan 3 bentuk yang berbeda. Ya, jadi yang pertama ini namanya pentana. Bentuk seperti ini bentuk normalnya ya, N pentana. Karena C-nya 5. Yang nomor 2 ini kan dia ada cabang di nomor 2 nih. 2 metil. Induknya 4. Berarti butana. Yang satu lagi, ini 1, 2, 3-nya dari sini atau dari kanan sama aja. Cabangnya ada di nomor 2, 2 buah. 2,2 dimetil. C3 itu propana. Nah, jadi dari namanya aja udah beda semua, tiga-tiganya. Udah pasti senyawa yang berbeda. Itu namanya isomer. Opsi yang tepat yang bravo. Lima, penamaan hidrokarbon berikut yang tidak benar adalah, ini langsung HOTS ya. Kita bongkar yang A, 2 metil butana. Butana C-nya 4. Saya nggak pakai hidrogennya ya, saya anggap sudah bisa ya. Nomor 2 ada metil seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi. Apakah kalau strukturnya seperti ini namanya 2 metil butana? Iya, induknya 1, 2, 3, 4 dari kiri. Lagi, kenapa dari kiri? Supaya ini cabangnya dapat nomor paling kecil. Kalau dari kanan dia dapat nomor 3. 2 metil butana. Sesuai ya. Baru yang B, 1, 2 dimetil butana. Butana C-nya 4. Kalau mau nomorin dulu nggak apa-apa. 1, 2 dimetil butana. 1, 2. Nah, apakah kalau strukturnya seperti ini namanya 1, 2 dimetil butana? Tidak. Lah, kenapa tidak? Saya hapus dulu nomor-nomornya ini ya. Kan tadi rules-nya apa? Cari rantai paling panjang yang nggak putus kan? Jadi yang tadi katanya nomor 1 ini, dia bukan cabang, tapi adalah induk. Ini. Nah, jadi C induknya bukan 4, tapi 5 kan? Hati-hati ya jebakannya. Jadi nomornya bisa dari kanan kiri sama aja nih. Nah, ketemu di nomor 3 cabang ya. Kalau dari kanan juga ketemu di nomor 3 cabangnya. Jadi ini yang benernya adalah 3 metil. C5 itu berarti pentana. Bukan 1, 2 dimetil butana. Jadi ini nggak ada, salah. Kalau yang C, kita coba lagi ya. 3 etil pentana. Pentana itu C-nya 5. Etil di tengah-tengah nomor 3 ya. Etil itu C-nya 2. Ya nggak ada masalah ini. Pas kok namanya 3 etil pentana. Sesuai ya. 2, 2, 3 trimetil butana yang dadu.
induknya aja dulu. Induknya C4. Nomor 2 ada atas bawah. Nomor 3 ada 1. Udah, nomornya dari 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin bisa dipertanyakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak dari kanan? Kalau dari kanan, 1, 2, ada cabang 1 di nomor 2 kan? Tapi kalau dari kiri, di nomor 2 cabangnya 2. Jadi lebih banyak cabang, lebih prioritas. Oke, jadi ini nggak masalah ya. 2, 2, 3 bener nih. Karena 3 kasih awalan tri. Induknya C4 butana. Ini ada yang alkena nih. Nyempil satu ya. 3 metil 1 butena. Konsepnya tetap aja but itu 4 kan. Tapi ada 1 butena itu artinya di posisi 1 kasih double bond. Rangkap. Lalu nomor 3-nya ada karbon. Untuk di alkena sebenarnya saya nggak bahas di sini ya, spesifiknya ada di video lain, tapi nggak apa-apa lah. Jadi bukan si cabang yang jadi prioritas, tapi si double bondnya, si NA-nya yang jadi prioritas. Jadi nomor 1 di sini supaya NA-nya dapat nomor kecil. Ya, 3 metil, nomor 3 ada metil. Terus nomor 1 ada NA-nya. 4 itu kan but. Ya, karena ini alkena jadi butena. Kalau di alkuna jadi butuna gitu. Jadi ada butana, butena, butuna. Alkana, alkena, alkuna. 5 beres. 6 dan 7 ya. Direct homolog alkana mempunyai rumus tadi ini udah ya. Nomor berapa tadi ya? Ini A ya. Jadi alkana itu CN H2N plus 2 polanya. Misalnya C-nya 4, N-nya 4 nih. 2 kali 4, 8. Tambah 2, 10. C4 H10. Jadi polanya seperti itu. Ngikutin CN H2N plus 2. Yang A ya. Nomor 7 ini alkena lagi karena ada double bond ini rangkap. Dia harus jadi prioritasnya. Kalau ini rantai induknya langsung kelihatan lah. Tandain aja induknya. Nah, nomor satunya dari sini. 2, 3, 4, 5, 6. Ini cabang metil, cabang metil. Berarti cabang metil ada di nomor 2 dan 4 kan? Wah, ini semuanya 2 dan 4. Di metil. Terus induknya ada 6. 6 itu kan heksena. Bukan 2 heksena, tapi 1 heksena. Karena double bondnya rangkapnya di nomor 1 lebih dekatnya. Ini heptena ya, salah. Udah, berarti yang tepat adalah yang B. 2,4 dimetil 1 heksena. Yang A ini ada juga yang bilang kalau nggak ada nomornya dianggap 1 gitu. Tapi lebih spesifik yang B lah. Ya, harus ada nomornya supaya jelas. 24 dimetil 1 heksena. Oke, selesai. 7 soal hidrokarbon, alkana tapi nyerempet beberapa alkena ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.